Selamat pagi adik-adik. Salam adik-adik. Kayaknya masih pada ada yang ngantuk, ada yang udah semangat. Sebenarnya kita pagi ini mau ngapain sih Mbak? Kita mau ngapain ya? Oh iya, kita mau sekolah minggu ya. Dan kita kan mau sekolah minggu, jadi adik-adik harus pada semangat ya. Tapi sebelum adik-adik bertanya-tanya nih, Mbak siapa sih? Kita mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Mbak adalah Mbak Atin. Mbak namanya Mbak Dina. Terus ini gitaris kita adalah Mas Gilbert. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau nyanyi sebuah pujian, ya. Apa pujian apa Mbak Dina? Kita akan nyanyi Mari Kita Bersukaria, biar kita bersukaria ya. Dengan sukacita ya adik-adik. Jadi adik-adik mari bagi berdiri, kita nyanyi bersama-sama menggunakan gerakan ikutin Mbak Atin dan Mbak Dina. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kayaknya masih kita perlu nyanyi lagi ya. Jadi kita mau merilekskan badan kita biar kita makin panas-panas gitu. Dan biar makin semangat sebelum kita masuk firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari bagi berdiri lagi. Kita mau menyanyikan sebuah pujian dengan gerakan. Kita mau nyanyi apa Mbak Dina? Kita nyanyi Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ikutin Mbak Atin sama Dina ya. Mari kita mainkan. Mengatakan
Tentunya pasti menyenangkan dong. Adik-adik masih penasaran ya? Pasti udah pada penasaran kan, udah pada pengen dimakan kan. Kira kayaknya kita nggak perlu berlama-lama lagi di sini. Nanti ketemu Mbak Dina sama Atin setelah firman ya. Dadah. Shalom. Masih semangat sekolah minggu? Jangan lupa siapkan Alkitab dan catatannya ya. Bacaan firman kita hari ini dari mana, Bunda? Ya, bacaan pada minggu ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 35, dilanjutkan dengan Matius pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Kalau sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing, yuk kita baca bareng-bareng ya. Di sini Bu Indah akan membaca secara bergantian dengan Mbak Hilda. Bu Indah akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Mbak Hilda akan membacakan ayat yang genap. Yuk, dimulai dari Bu Indah ya. Matius pasal 9 ayat 35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Bu Indah, jadi tema untuk minggu ini tentang melayani ya? Iya, betul sekali Mbak Hilda. Tema minggu ini adalah melayani tentang melayani Tuhan Yesus dan sesama. Untuk arti melayani sendiri itu apa Bu? Dan contohnya apa saja ya? Ya, melayani adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, contohnya banyak sekali Mbak Hilda. Dengan sesama kita membantu, ada teman yang sakit kita besuk, atau juga bisa mendoakan dari rumah. Salah satunya ada yang kerjasama, ada sedikit cerita tentang apa Mbak Hilda? Cerita tentang 4 sekawan Bu. Oh iya, betul sekali. Itu bagus sekali loh kalau kita tonton. Gimana kalau kita lihat bareng-bareng? Dulu itu mari kita langsung dengarkan cerita 4 sekawan bersama-sama. Didengarkan sampai selesai ya adik-adik. Sekawan. Di suatu hari, ada sebuah cerita tentang kisah 4 binatang yang saling berteman. Mereka adalah dadak seekor landak, cici seekor kelinci, sasang seekor musang, dan kukus seekor tikus. Keempat binatang ini sedang menikmati kue yang lezat di rumah kukus. Wah, lezat sekali kue buatanmu, Kus. Kue ini rasanya manis dan enak. Kamu pandai membuat kue ya, Kus? Terima kasih teman-teman. Ayo, dihabiskan kuenya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba turunlah hujan. Hujan turun sangat lebat, sehingga dadak, sasang, dan cici terpaksa pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan kukus tinggal di rumah sendirian.
Semakin lama hujan semakin deras, hingga akhirnya banjir. Air yang menggenang lama-lama naik sampai masuk ke dalam rumah Kukus melalui jendela dan pintu. Tolong! Kukus berteriak minta tolong sambil merasa ketakutan. Hujan yang tidak kunjung berhenti membuat banjir semakin tinggi. Tuhan, tolong aku! Jangan biarkan airnya semakin tinggi. Aku sudah berada di ujung lubang asap di atas rumahku, kata Kukus yang semakin ketakutan dan kedinginan karena rumahnya hampir tenggelam di rendam banjir. Tak lama setelah itu, muncullah teman-teman Kukus. Mereka datang dan mau menolong Kukus. Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan? Tenang saja, Kus, kami sedang membantumu. Rupanya teman-teman Kukus berusaha menggali tanah agar air dapat mengalir. Beberapa saat kemudian, air banjir dapat berhasil mengalir dan mereka semua bergerak. Hore! Airnya mengalir! Air berhasil dialirkan ke tempat lain, sehingga rumah Kukus tidak kebanjiran lagi. Tapi ternyata, setelah air surut, rumah Kukus terlihat sudah hancur berantakan. Kukus sedih dan menangis. Rumahku sudah hancur. Sekarang aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak bisa tidur maupun memasak lagi. Jangan sedih, Kus. Kami akan membantumu. Iya, Kus. Jangan berkecil hati. Kami akan menolongmu membangun rumah. Teman-teman Kukus hebat dan kompak. Mereka bersama-sama mulai membangun rumah Kukus. Cici bertugas mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasang menyusun bata, dan Kukus mengangkut bata. Teman-teman Kukus terus bekerja sama membantu membangun rumah. Hingga akhirnya, rumah Kukus selesai dibangun. Mereka bergembira karena rumah Kukus sudah selesai dibangun. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah menolongku di saat kebanjiran serta membangun rumahku. Sama-sama, Kus. Kami sebagai temanmu akan selalu menolong di saat kamu sedang susah. Betul. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Aku juga akan menolong kalian jika suatu hari kalian mengalami kesusahan. Kejadian ini, Kukus belajar untuk bersyukur karena Tuhan dan teman-teman Kukus telah menolong di saat susah. Dan akhirnya, 4 sekawan ini hidup berdampingan dan selalu saling tolong-menolong. Gimana adik-adik, bagus sekali kan tentang cerita 4 sekawan tadi, persahabatan yang sangat mengagumkan. Benar tidak Mbak Hilda? Iya, sangat menarik sekali Bu. Di dalamnya terdapat contoh melayani sesama seperti saling tolong-menolong teman. Iya, di dalam keluarga kita juga bisa saling tolong-menolong. Melayani tidak harus juga di luar, tetapi di dalam keluarga juga bisa kita saling tolong-menolong. Kita juga bisa membantu orang tua kita. Benar tidak Mbak Hilda? Betul sekali Bu. Selanjutnya kita ada aktivitas apa ya Bu? Oh iya, kita ada aktivitas nih adik-adik. Di sini Bunya sama Mbak Hilda telah menyiapkan aktivitas kita. Yang pertama ada kertas origami atau kertas berwarna seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan juga kertas-kertas yang lainnya. Tidak harus membeli ya. Kita gunakan apa yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan apalagi Mbak Hilda? Bisa juga disiapkan gunting serta alat tulis yang dapat digunakan untuk menghias kertasnya nanti. Ya, terus selanjutnya bagaimana Mbak Hilda? Nah, misalnya kita dapat menggunting kertas origami yang ada tadi, ditekuk menjadi 2, kemudian jika ingin membuat bentuk hati seperti ini, kita dapat mengguntingnya. Nah, dibuka nanti akan menjadi bentuk hati seperti ini. Nanti di dalamnya bisa dituliskan kegiatan melayani sesama yang adik-adik lakukan selama 1 hari di rumah. Terus di belakangnya juga jangan lupa dikasih nama dan wilayah kalian tinggal ya. Setelah itu adik-adik bisa foto kreasi kalian di rumah. Habis itu kalian bisa sharekan ke grup orang tua
Habis itu nanti Mbak Hilda sama Bu Indah akan memilih kreativitas yang paling 10. Oh 10, oh ya 10. Terpilih. Iya betul sekali, tidak lupa 10 ya Mbak Hilda ya. 10 terpilih akan mendapatkan akan mendapat apa ya Mbak Hilda? Ada deh pokoknya nanti. Kalau sesudah itu nanti di-sharekan di grup orang tua, kemudian diumumkan di minggu berikutnya. 10 pemenang nanti bisa mengambil hadiahnya di mana Mbak Hilda? Jadi nanti 10 karya terpilih akan mendapatkan hadiah dan hadiahnya bisa diambil di kantor gereja pada saat jam kerja ya. Adik-adik tidak perlu mengambilnya sendiri, nanti bisa minta tolong orang tua atau pendamping untuk mengambil ke kantor gereja. Ya, bagus sekali. Untuk itu adik-adik semangat ya, semangat melayani Tuhan dan sesama. Begitu Mbak Hilda? Ya, demikian adik-adik firman Tuhan pada minggu hari ini. Cukup sekian dulu Mbak Hilda pertemuan kita minggu ini. Kita pamit dulu dengan adik-adik di rumah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap juga melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik gimana firman tadi? Sangat menyenangkan kan? Dan sekarang kita mau ngapain Mbak Dina? Kita mau mengumpulkan persembahan kita adik-adik. Persembahan ini kita kumpulkan ke orang tua kita dulu ya. Besok kalau kita udah bisa berkumpul di gereja lagi, kita kumpulkan bersama. Oke, nah sembari kita persembahan diiringin sama sebuah pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Jadi adik-adik ikut nyanyi ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Gimana sih Kak berdoanya? Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhir. Ya Tuhan, baru saja kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami, kiranya Engkau sempurnakan Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau juga berkati pengelola yang akan mengelola persembahan kami, kiranya apa yang telah kami persembahkan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan kiranya doa ini kami naikkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami anak-anak sekolah minggu kesehatan. Kau telah pimpin setiap aktivitas kami. Kami belajar dari rumah ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau selalu pimpin dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih dapat melaksanakan sekolah minggu secara online. Bapak, pada kesempatan ini kami hendak berdoa untuk kelangsungan studi. Di tengah pandemi ini, kiranya Bapak berikan kemampuan kepada guru kami di dalam menyiapkan maupun menyampaikan materi secara online. Kiranya guru kami boleh menjadi berkat dan saluran ilmu bagi kami semua.
Selain itu, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam proses belajar dan membimbing kami. Kiranya Kau juga sertai kami, yang adik-adik kami yang belajar dan menuntut ilmu, kiranya boleh memahami apa yang dipelajari dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, di dalam permasalahan ini banyak sekali pergumulan yang kami alami. Tetapi dengan keyakinan pengharapan yang hanya pada-Mu saja Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua untuk bisa menghadapi semuanya ini. Engkau berkati Bapak Presiden serta jajarannya, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk bisa memecahkan permasalahan ini semua Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari permasalahan ini dengan rencana yang indah daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu lah kami memohon, kepada-Mu lah kami memohon pertolongan ini Tuhan. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita naikkan doa syafaat, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini ya. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi apa ya Mbak Atin? Nah, sebelum kita selesai, kita mau menyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Jadi nyanyikan masih dengan semangat ya. Sekolah minggu pada hari ini udah selesai adik-adik, dan jangan lupa untuk ikut sekolah minggu online minggu depan ya. Semangat. Ya, terberkati.